Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Sri Wahyuni dengan NIM 21041100086 selaku moderator bersama dua teman saya, Fatiratur Rahma dan Ahmad Firjatullah Maulana. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesukaran dalam pendidikan. Pada poin pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Fatiratur Rahma, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh Firjatullah Maulana. Nama saya Fatiratur Rahma dengan NIM 21041100095. Di sini saya akan menjelaskan poin K dan poin L. Yang pertama yaitu poin K. Perasaan takut pada anak. Pengertian dari takut sendiri yaitu hal alami yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri. Perasaan takut biasanya muncul kapan saja, baik saat merasa terancam maupun merasa tidak ada ancaman langsung pada dirinya. Perasaan takut dapat memberikan dampak yang negatif maupun dampak yang positif. Dampak negatifnya itu seperti dapat membuat anak memiliki keinginan untuk lari menjauh, jantung berdegup kencang, munculnya keringat dingin, dan perut terasa berkecamuk. Untuk dampak positifnya sendiri yaitu dapat membantu anak tetap waspada dan fokus. Yang kedua, membantu anak tetap pada jalurnya. Dari rasa takut bisa menjadi fobia. Maksud dari hal ini yaitu biasanya rasa takut pada anak akan hilang dengan sendirinya. Namun, ketika perasaan takut terus menetap dan mengganggu aktivitas sehari-hari termasuk tidur, hal tersebut berubah menjadi fobia. Dan apabila fobia dibiarkan berlarut-larut, maka anak akan beresiko mengalami gangguan perkembangan mental. Oleh karena itu, fobia harus ditangani dengan membawa ke psikolog ataupun psikiater anak. Poin yang kedua yaitu L, usaha mengatasi rasa takut pada anak. Cara mengatasi rasa takut pada anak yang pertama yaitu mengenalkan pada hal yang membuatnya takut. Karena biasanya anak takut dikarenakan belum mengenal objek yang ia takuti. Maka dari itu, tugas kita maupun orang tua memperkenalkan pada fobianya. Yang kedua yaitu hadapkan anak pada ketakutannya. Kadang, anak tidak akan bisa mengatasi ketakutannya apabila ia tidak mencoba untuk menghadapinya. Maka tugas kita yaitu untuk memastikan anak tidak menghindari sumber ketakutannya. Yang ketiga, jangan menertawakan anak. Karena mungkin bagi kita, ketakutan anak tersebut dianggap sebagai hal lucu, akan tetapi anak akan merasa ketakutan tersebut sebagai hal yang serius bagi dia. Yang keempat yaitu ajarkan anak untuk bersikap santai. Kebanyakan anak akan terpaku karena ketakutannya. Maka dari itu tugas kita yaitu untuk mendorong anak melemaskan tangan, otot, serta ekspresi wajahnya. Bahkan bisa untuk mendorong anak melakukan menarik nafas dalam-dalam, karena akan membuat anak lebih rileks dan tenang. Yang terakhir yaitu berikan anak perasaan aman dan nyaman. Kita sebagai guru maupun orang tua anak wajibkan untuk mengatakan kepada si anak bahwa semuanya akan baik-baik saja, tak ada yang perlu ditakuti dan keadaan saat ini aman. Maka dari itu, hal tersebut dapat membuat anak merasa percaya dirinya meningkat, sehingga mentalnya pun akan bertahan dan tidak akan down ke bawah, sehingga dapat membuat anak merasa takut. Untuk selanjutnya, poin M akan dijelaskan oleh saya Sri Wahyuni dengan NIM 21064110086. Dusta anak. Anak-anak biasanya mulai berbohong ketika memasuki usia prasekolah atau di antara usia 2 atau 4 tahun. Upaya tipu muslihat yang disengaja ini membuat orang tua khawatir bila anak mereka kelak menjadi pelaku penyimpangan sosial dalam skala yang kecil.
Ketika anak kecil berbohong untuk pertama kalinya, mereka lebih melakukannya sebagai humor ketimbang kebohongan efektif. Kendati demikian, anak-anak sering berbohong karena sebenarnya mereka tidak tahu perbedaan antara kebenaran dan kebohongan. Anak-anak berbohong untuk menyembunyikan sesuatu kesalahan yang telah mereka lakukan dan untuk menghindari konsekuensi negatif. Macam-macam dusta pada anak. Yang pertama, memutarbalikkan keadaan. Pada situasi seperti ini, anak-anak akan mencoba memutarbalikkan keadaan untuk menyelamatkan dirinya dari konsekuensi yang akan diterimanya. Contoh kasus seorang anak yang membaca buku hingga larut malam dan akhirnya terlambat bangun pagi karena takut dimarahi sang anak kemudian berbohong kepada orang tuanya bilang jika sudah mandi sebelum berangkat ke sekolah. Sang anak khawatir jika harus mandi lebih dulu akan terlambat tiba di sekolah. 2. Melebih-lebihkan. Bentuk berbohong ini dipraktikkan anak dengan menceritakan sesuatu dengan mengkombinasikan antara kebenaran dan hayalan. Contoh kasus seorang anak yang baru saja diajak pergi ke pantai oleh orang tuanya menceritakan pengalamannya tersebut dengan berlebihan kepada teman-temannya. Sang anak bercerita jika di pantai ada tempat yang teduh dinaungi pohon kelapa, kerang-kerang yang indah dan ikan-ikan beraneka warna. Pada kenyataannya memang ada pohon kelapa di pantai, tapi tidak sampai membuat pantai teduh. Kerang banyak tapi tidak indah karena kebanyakan sudah pecah. Ikan juga banyak tapi tidak beraneka warna. Yang ketiga adalah membual. Anak menceritakan sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak dialami dengan seolah-olah dia sendiri yang mengalami dan merasakan. Contoh kasus, seorang anak yang bercerita pernah bertemu dengan unicorn dalam kamarnya. Padahal dalam kehidupan nyata dia tidak pernah bertemu dengan unicorn sama sekali. Yang terakhir yaitu melepas tanggung jawab. Bentuk berbohong ini dilakukan anak dengan melemparkan kesalahan diri pada orang lain, termasuk di dalamnya fitnah. Contoh kasus, seorang anak baru melempar bola saat bermain hingga membuat kaca rumah pecah. Karena takut dimarahi orang tua, anak ini mengatakan bahwa dia tidak melempar bola tersebut, tapi temannya yang melakukannya. Usaha pendidik untuk mengatasi dusta anak, yaitu ada 7. 1. Mulai dari sendiri-sendiri. 2. Jelaskan perbedaan kejujuran dengan kebohongan. 3. Tegur dengan bahasa yang halus saat anak terlihat berbohong. 4. Biasakan anak untuk belajar bersyukur. 5. Hindari memaksa anak berkata jujur dengan mengulang pertanyaan yang sama. 6. Tenangkan anak untuk tidak takut berbicara jujur. 7. Sebisa mungkin hindari menghukum anak saat ketahuan.